Bapak Salman Ash dikenal dengan teori konformitas conformity yang mengkaji sejauh mana individu akan mengubah perilaku atau keyakinan mereka agar sesuai dengan norma kelompok, meskipun mereka tahu jawaban kelompok itu salah. Pada tahun 1950-an, Ash melakukan serangkaian eksperimen yang terkenal. Ia ingin membuktikan apakah tekanan sosial bisa memengaruhi persepsi individu. Dalam eksperimennya, Bapak Salomon Ash meminta sekelompok mahasiswa untuk berpartisipasi dalam tes penglihatan. Mereka ditunjukkan dua kartu, satu dengan satu garis tunggal dan kartu lainnya dengan tiga garis yang berbeda panjangnya, dan diminta untuk mencocokkan garis tunggal dengan salah satu dari tiga garis pada kartu kedua. Namun, hanya satu peserta yang merupakan subjek penelitian, sementara sisanya adalah konfederasi peserta yang bekerja sama dengan peneliti. Para konfederasi ini sengaja memberikan jawaban yang salah pada beberapa putaran tes, hasilnya mengejutkan. Sekitar 75% subjek penelitian setidaknya sekali memberikan jawaban yang salah, mengikuti jawaban mayoritas kelompok, meskipun jawaban yang benar sangat jelas terlihat. Eksperimen Salman Ash secara fundamental menunjukkan kekuatan tekanan kelompok dan pengaruh sosial terhadap perilaku individu. Teori ini menjadi landasan penting dalam psikologi sosial karena menjelaskan mengapa orang cenderung mengesampingkan penilaian pribadi mereka demi menghindari ketidaksetujuan atau penolakan dari kelompok. Konsep konformitas ini membantu kita memahami fenomena seperti tekanan teman sebaya, perilaku massa, dan kepatuhan buta terhadap norma sosial. Milgram mengembangkan teori kepatuhan obedience yang meneliti sejauh mana individu akan patuh pada perintah figur otoritas, bahkan jika perintah tersebut bertentangan dengan hati nurani mereka. Terinspirasi oleh persidangan Adolf Eichmann, seorang perwira Nazi yang berdalih hanya mengikuti perintah saat melakukan kekejaman Holocaust, Milgram memulai eksperimennya di Universitas Yale pada tahun ke-1961. Eksperimen ini melibatkan tiga peran. Eksperimenter figur otoritas, guru, subjek penelitian, dan murid konfederasi. Subjek diberitahu bahwa mereka berpartisipasi dalam studi tentang memori dan pembelajaran. Mereka diminta untuk memberikan sengatan listrik kepada murid setiap kali murid memberikan jawaban yang salah. Sengatan listrik ini sebenarnya palsu, tetapi subjek tidak mengetahuinya. Seiring dengan semakin banyaknya kesalahan yang dibuat murid, tegangan listrik yang diberikan harus dinaikkan hingga mencapai tingkat yang berbahaya. Meskipun para murid aktor berteriak kesakitan, banyak subjek terus melanjutkan, didorong oleh perintah tegas dari eksperimenter yang mengenakan jas lab. Eksperimen Milgram menjadi salah satu studi paling terkenal dan kontroversial dalam psikologi sosial. Temuan utamanya menunjukkan bahwa orang memiliki kecenderungan kuat untuk patuh pada otoritas, bahkan ketika tindakan mereka menyebabkan penderitaan pada orang lain. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan fenomena kejahatan perang, penyalahgunaan kekuasaan, dan kepatuhan buta dalam berbagai konteks sosial, seperti militer, organisasi, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sherif terkenal dengan teori konflik kelompok realistis realistic group conflict theory, yang menyatakan bahwa konflik antar kelompok muncul karena persaingan untuk sumber daya yang langka, seperti makanan, wilayah, atau status. Studi paling terkenal Sherif adalah eksperimen gua perampok Robbers Cave Experiment yang dilakukan pada tahun ke-1954. Ia membawa 22 anak laki-laki berusia 11-12 tahun ke perkemahan musim panas di Oklahoma yang mereka yakini sebagai perkemahan biasa. Eksperimen ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pembentukan kelompok, anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok, elang, eagles, dan ular berbisa rattlers. Tanpa saling mengetahui keberadaan kelompok lain, mereka menghabiskan waktu bersama untuk membangun ikatan dan identitas kelompok. Tahap konflik, Sherif memperkenalkan persaingan. Kedua kelompok diminta untuk bersaing dalam berbagai kegiatan, seperti tarik tambang dan bisbol, dengan hadiah yang menarik bagi pemenangnya. Persaingan ini dengan cepat memicu konflik. Anak-anak saling menghina, merusak properti kelompok lain, dan bahkan terjadi pertengkaran fisik. Tahap kerjasama, Sherif mencoba menyelesaikan konflik dengan mempertemukan kedua kelompok dalam kegiatan yang tidak kompetitif, tetapi ini gagal.
Barulah ketika ia memperkenalkan tujuan supraordinate goals, tujuan yang hanya bisa dicapai jika kedua kelompok bekerja sama, seperti memperbaiki sistem air perkemahan atau menarik truk yang macet, ketegangan mulai mereda. Kerjasama ini secara bertahap mengurangi permusuhan dan akhirnya memulihkan hubungan antar kelompok. Eksperimen ini memberikan bukti nyata bahwa prasangka dan konflik antar kelompok tidak selalu disebabkan oleh perbedaan individu, melainkan oleh persaingan untuk sumber daya. Teori Sharif sangat relevan untuk menjelaskan konflik etnis, ras, atau antar negara. Studi ini juga menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mengurangi konflik adalah dengan mempromosikan kerjasama melalui tujuan bersama yang melampaui kepentingan kelompok.